Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya ibn Rasulillah. Assalamu alayka ya qurrata ainir Rasul. Assalamu alayka ya qurrata Fatimah az-Zahra. Assalamu alayka ya qurrata Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu alaihi salam. Wa ala al-arwah allati khallat bi fina'ik. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn Husain wa ala aulad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pembicaraan kita yang terputus beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan bagaimana kita mengambil satu pelajaran yang begitu indah, pelajaran yang merupakan satu puncak dari ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diteruskan oleh para sahabatnya, para ahli baitnya. Spirit yang kedua yang bisa kita tarik dari perjalanan Karbala itu adalah spirit tentang pengorbanan. Kalau berbicara masalah ini, tentu saja sangat-sangat kentara dan juga tentu saja sangat-sangat mudah kita dapatkan. Bagaimana beliau di dalam rangka untuk menghimayah, bagaimana di dalam rangka untuk menyelamatkan agama dan juga ajaran datuknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ada bahasa kerelaan yang begitu tinggi, yang bukan hanya sekedar materi, bahkan lebih dari itu, orang-orang yang disayangi semuanya diajak. Dalam hal ini kadang-kadang kita berpikir begini, kalau orang itu tujuannya adalah masalah materi, masalah pangkat, masalah derajat, posisi dan strata sosial, tentunya cara berpikirnya beda dengan yang dilakukan oleh Imam Al-Husain. Orang mungkin berpikir akan meninggalkan dan menyelamatkan, kalau perlu menyembunyikan orang-orang yang dicintainya di satu tempat yang begitu selamat dengan sangat protektif, itu mungkin dijaga oleh orang yang selalu menjaga keselamatan mereka. Baru kemudian ketika ternyata sudah saatnya kemerdekaan, sudah saatnya itu kemenangan ada, dan sudah saatnya kemudian itu berhasil merebut kekuasaan, maka baru mereka dihampiri, diajak, dijemput dan sebagainya. Namun ini tidak dilakukan oleh seorang Imam Al-Husain. Dalam malam-malam terakhir akan kita dapati sebuah kenyataan. Pada saat itu sengaja Imam Husain mematikan api dari lampu minyak yang ada pada saat itu. Yang harapannya apa? Harapannya adalah seandainya masih ada di antara para pengikutnya itu yang kemudian masih ada perasaan yang meragu, perasaan takut dan sebagainya, seolah-olah beliau mengatakan, silahkan kamu keluar dari rombonganku, karena yang dibidik, yang dituju adalah aku menyerah untuk berbaiat, atau justru aku akan menjemput tentang sebuah kematian. Oleh karena itulah, makanya di dalam suatu kesempatan ada seorang yang juga sudah pernah itu berkhidmah pada Imam Ali karramallahu wajhahu alaihi salam, yaitu ayahanda Al-Husain. Itu beliau mengatakan, ya Imam, sejak kapan engkau menjadi orang-orang yang kikir? Sejak kapan kalian menjadi orang-orang yang bakhil? Sejenak tertegun Imam Al-Husain dengan perkataan pembantunya itu. Lalu dia mengatakan, kebakhilan mana yang pernah aku lakukan? Bukankah aku tidak pernah makan kecuali yang juga kau makan? Tidak pernah aku minum kecuali yang kau minum? Tidak pernah aku memakai pakaian kecuali setelah engkau memilih di antara sekian dari tawaran aku? Ternyata jawabannya di luar dugaan.
Betul apa yang kamu katakan, sejak dulu ayahmu tidak akan makan kecuali juga yang kumakan, tidak pernah minum kecuali yang sama minum, dan tidak memakai pakaian kecuali dia memilih untuknya adalah pakaian dari yang dipakai oleh orang yang paling fakir di antara masyarakat pada saat itu. Sama juga kalian tidak pernah, kalau selama ini tidak pernah fakir dengan pakaian, minuman dan lain sebagainya, namun sekarang aku katakan kalian fakir. Mengapa? Karena kalian akan meneguk darah-darah nikmatnya cawan-cawan dan juga nikmatnya minuman-minuman segar sebagai balasan Allah terhadap makna syahadah. Tapi mengapa itu seolah-olah hanya kalian yang ingin menikmati sendiri, sementara kami tidak kau sertakan dalam perjalanan semacam ini. Menangis semuanya, menangis semuanya. Kemudian mereka sambil memeluk, mereka saling mengatakan, nahnu ma'akum ya imam, kami bersama anda wahai imam. Tidak akan pernah kami meninggalkan anda. Tidak pernah kami mengkhianati perjuangan ayah anda dan juga kakak anda dan juga anda sendiri. Maka apapun yang kami lakukan itu adalah bagian dari sebuah khidmah apa yang bisa kami persembahkan untuk keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Husain dengan keluarganya. Imam Al-Husain mengorbankan anak-anaknya. Imam Al-Husain bahkan juga itu anak-anak dari kakaknya, yaitu Imam Hasan Al-Mujtaba, dan juga saudara-saudaranya pada itu semuanya itu adalah berkorban, mengorbankan diri mereka untuk menjaga dan juga tegaknya yaitu syariat Allah yang pada saatnya nanti. Dan alhamdulillah kita pun masih bisa merasakan tentang Islam. Laulal Husain, kalau seandainya tidak ada Imam Husain, mungkin kita hanya pernah dengar cerita dulu pernah ada Islam, dulu pernah ada Rasul, dulu pernah ada nubuah, dulu pernah ada imamah, namun mungkin sampai sekarang kita tidak akan pernah tahu apa Islam yang sebenarnya. Assalamualaikum Husain wa ala Ali ibn Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.